Minasang dan para kaum-kaum yang disakiti mantan, juga yang terselingkuhkan dan yang lagi PDKT tapi gak jadian, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan tentunya sehat selalu. Selamat datang di Naini Story. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Fresh. Tanpa basa-basi panjang lebar, yuk kita simak ceritanya. Hiya hiya hiya. Scene diawali dengan seorang gadis jomblo bernama Noah sedang sibuk dengan aplikasi datingnya. Malam itu Noah ada janji kencan dengan seseorang yang dia kenal lewat aplikasi dating tersebut. Mereka pun akhirnya bertemu. Namun sayangnya setelah makan dan ngobrol panjang lebar, Noah merasa tidak cocok dengan pria yang dia temui karena perilakunya yang buruk. Noah pun pergi meninggalkannya. Cool. Yeah, we'll just get this wrapped up then. Okay. Good luck finding a guy, you stuck up bitch. Kencan yang absurd itu pun dia ceritakan pada temannya bernama Molly. Tentu saja sebagai sahabat, Molly mencoba untuk menyemangati Noah sambil sesekali mengajaknya bercanda. Karena persediaan makanan habis, Noah pergi ke supermarket. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang tiba-tiba menyapanya, seperti kebanyakan pria pada umumnya. Dimulai dari basa-basi dan akhirnya minta nomor telepon. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Noah memberikan nomor teleponnya. Kejadian itu pun diceritakan kembali pada Molly. Molly sempat mengingatkan Noah bahwa jangan-jangan pria yang Noah temui itu sudah menikah. Namun dengan nada bercanda yang membuat obrolan tersebut berlalu begitu saja. Di tengah perjalanan pulang, ponsel Noah berdering. Noah mendapat pesan dari orang yang kemarin dia temui. Singkat cerita, mereka pun bertemu di sebuah bar dan saling mengenal satu sama lain. Pria itu bernama Steve. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang dokter. Setelah lama mengobrol, sepertinya masing-masing merasa mempunyai banyak kesamaan yang membuat mereka merasa nyaman. Karena keasikan berbincang-bincang, akhirnya mereka minum sampai mabuk. Dan sudah bisa ditebak, akhirnya pertemuan mereka berlanjut sampai ke ranjang. My house, the old-fashioned way. All right, okay, let's play a game. Noah yang merasa senang karena kencan kali ini tidak gagal menceritakan kejadian malam itu pada Molly, bahwa dia sudah mantap-mantap dengan teman kencannya itu. Molly sempat penasaran dengan pria yang Noah temui, namun Noah tidak menceritakan semuanya. Hubungan Noah dan Steve pun semakin hari semakin dekat. Untuk lebih mengeratkan hubungan mereka, Steve berencana mengajak Noah untuk pergi ke suatu tempat untuk bersenang-senang dan lebih banyak mantap-mantapnya. Seperti biasa, Noah kembali memberitahu Molly tentang perencanaan itu. Tentu saja mendengar hal tersebut, Molly tidak setuju dan merasa aneh jika Noah harus bepergian dengan orang yang baru dikenal. Namun Noah memastikan bahwa Steve adalah orang baik. Bahkan Noah mengirimkan foto Steve pada Molly untuk menunjukkan bahwa pacarnya itu tampan dan baik. Walaupun pada akhirnya Molly tidak terkesan dan malah merasa aneh. Tak lama kemudian Steve datang. Mereka pun bersiap untuk pergi. Namun Steve bilang bahwa lalu lintas saat itu sedang macet. Lalu Steve menyarankan agar mereka singgah dulu di kediaman Steve, lalu akan berangkat ke tujuan keesokan harinya. Setelah setuju, mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, Noah sempat merasa resah dan mencoba menghubungi Molly, namun tidak tersambung karena daerah tersebut tidak ada sinyal. Melihat Noah sedikit murung, Steve terpaksa membocorkan kejutannya bahwa Steve akan mengajak Noah ke cottage group. Mendengar itu, Noah merasa senang karena dia sangat ingin ke tempat itu sejak lama. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di kediaman Steve. Kediamannya cukup megah sampai membuat Noah terkesan. Mereka langsung beristirahat dan mulai minum-minum. Saat sedang minum itulah sesuatu yang buruk mulai terjadi. Noah mulai merasa pusing dan akhirnya tak sadarkan diri. Why are you sitting so far away?
Setelah Noah terbangun dari pingsannya, Noah mendapati dirinya berada dalam sebuah ruangan dengan rantai di tangannya. Steve juga ada di ruangan tersebut. Noah sempat meminta Steve untuk membuka rantai yang mengikat tangannya. Noah bingung dengan apa yang terjadi, lalu Steve mulai menjelaskan tujuannya, bahwa Steve akan menjual daging Noah. Mendengar itu, Noah kaget dan langsung mencoba untuk menyerang Steve, namun gagal karena Noah terikat rantai. So, I'm gonna keep you alive. This isn't bad, right? By the way, look at the sunset. Dalam situasi tersebut, Noah mulai putus asa dan berteriak. Ternyata teriakannya itu didengar oleh orang di ruangan sebelahnya. Orang itu adalah Penny. Dia juga salah satu korban dari Steve yang sudah lebih dulu dikurung di tempat itu dan mengatakan bahwa saat ini kondisi tubuhnya perlahan sedang dimakan. Dia juga memberitahu bahwa di tempat itu masih ada orang selain mereka, yaitu Melissa, yang juga merupakan korban dari Steve. Di sisi lain, Molly yang tampak khawatir dengan Noah terus mencoba menghubunginya karena belakangan ini Noah sulit dihubungi. Tak lama kemudian, Noah membalas pesannya dan mengatakan bahwa dia sedang di cottage group dan sinyal di sana tidak bagus, makanya belakangan ini sulit dihubungi. Dan terakhir Noah mengirim sebuah foto menjelaskan bahwa dia sedang berada di tempat tersebut. Di sela-sela pekerjaannya, Molly melanjutkan komunikasinya dengan Noah. Setelah Noah mengirim sebuah foto, Molly meminta untuk Noah mengirim lebih banyak foto. Namun Noah mengatakan dia harus berhenti dulu dengan gadgetnya dan ingin menikmati liburannya. Pesan pun berakhir dengan emoticon love dari Noah. Itu tidak seperti biasanya. Dalam kebiasaan mereka, jika Molly mengucapkan I love you, maka Noah akan membalasnya dengan I love you more. Tentu saja itu membuat Molly merasa aneh. Lalu Molly mencari tahu tentang foto yang dikirim Noah di internet. Secara mengejutkan, foto yang sama muncul di sebuah website. Itu artinya foto yang dikirim Noah adalah foto yang diambil dari internet dan Noah tidak sedang berada di cottage group. Barusan itu adalah sebuah scene di mana Steve sedang mempersiapkan pesanan daging manusia lengkap dengan pakaian dalam dan foto korbannya yang kemudian akan dikirim ke pemesannya. Setelah selesai dengan rutinitas seperti memotong daging korbannya, mengemasnya dan mengirim semua pesanannya, Steve kembali menemui Noah. Melihat Noah murung, Steve mencoba menghiburnya, namun Noah malah meminta Steve untuk mengizinkannya mandi. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Steve memperbolehkan Noah mandi, tentu saja dengan pengawasan Steve. Saat dalam perjalanan ke kamar mandi, tiba-tiba sepertinya Steve membuat Noah tak sadarkan diri, dan setelah Noah sadar, dia sudah mendapati dirinya di atas meja operasi. Namun bukan untuk melakukan operasi, melainkan bokong Noah dipotong oleh Steve yang nantinya akan dimakan ataupun dijual. Sementara itu, Molly yang sudah curiga dengan kejadian kemarin mencoba menemui Paul, yaitu bartender di sebuah bar, di mana Steve dan Noah bertemu sebelumnya, untuk meminta identitas Steve. Tak lama kemudian, Paul mengirim pesan pada Molly tentang siapa itu Steve. Setelah dicari-cari, akhirnya Molly menemukan media sosial milik istri Steve bernama Ann Camp dan berhasil menemukan alamat rumahnya. Kembali pada Noah, karena sudah kehilangan bokongnya, Noah harus lebih banyak berbaring sambil membaca majalah untuk menghilangkan kejenuhannya. Saat sedang membuka halaman majalah, Noah menemukan sebuah catatan yang mengatakan bahwa jika kamu membaca ini, itu berarti Steve menyukaimu. Manfaatkan itu, teruslah berjuang. Catatan itu ditulis oleh seseorang bernama Semi Akbari. Berbekas saran dari catatan itu, Noah mencoba untuk lebih menarik perhatian Steve. Hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya lebih jauh tentang daging manusia dan mengungkapkan rasa penasarannya dengan rasa daging manusia. Di tempat lain, Molly bertekad untuk mendatangi alamat yang dia dapat. Sesampainya di alamat yang dimaksud, Molly disambut oleh seseorang yang tak lain adalah Ann. Walaupun terlihat canggung, namun akhirnya Molly memberanikan diri untuk mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu menanyakan perihal temannya yang hilang dan kemungkinan ada hubungannya dengan suami Ann. Ann sempat menyangkal dan menyarankan Molly untuk melaporkan hal ini ke polisi saja.
Tak lama kemudian, Steve datang. Molly yang melihat Steve langsung menanyakan namanya. Namun Steve mengaku bahwa dia adalah Brandon. Tak kehabisan akal, Molly mencoba menghubungi Noah. Dan benar saja, ponsel Noah yang sedang dipegang Steve berbunyi. Merasa rahasianya sudah terbongkar, Anne memukul Molly hingga tak sadarkan diri. Really shouldn't have done that. Setelah peristiwa tadi, secara mengejutkan ternyata Anne adalah salah satu korban Steve yang berhasil menarik perhatiannya dan dijadikan istri, walaupun sebelumnya harus kehilangan salah satu kakinya. Untuk menjawab rasa penasaran Noah, Steve mengajak Noah makan malam bersama. Sambil memperhatikan situasi sekitar, Noah mencoba untuk tetap bersikap normal. Hidangan pun sudah siap, dan menu kali ini adalah spaghetti, tentu saja ditambah daging manusia. Dan belakangan diketahui yang mereka makan adalah salah satu dari korbannya Steve bernama Hope. What's your name? Funny. Saat menyantap hidangan tersebut, Noah berusaha bersikap seolah menikmatinya dan membuat janji lagi untuk makan malam keesokannya. Walaupun pada akhirnya Noah memuntahkannya lagi setelah dia kembali ke ruangan. Sedangkan Steve kembali melakukan kegilaannya. Kali ini, Molly yang jadi korbannya. Malam yang dijanjikan pun tiba. Kali ini Noah berdandan seolah akan berkencan, karena memang itulah yang diinginkan Steve. Seperti biasa, hidangan pun siap, dan menunya adalah roti panggang dengan daging manusia sebagai toppingnya. Kali ini yang mereka makan bernama Melissa. This is Melissa. Setelah bertanya beberapa hal, Steve mengajak Noah untuk melihat barang milik korban-korbannya. Di sana, tampak foto-foto orang yang selama ini Noah dengar namanya seperti Melissa, Penny, dan Semi Akbari. Di antara barang-barang lainnya, Noah melihat barang yang sudah tidak asing baginya, yaitu ponsel milik Molly. Mengetahui hal itu, Noah berusaha untuk menutupi rasa terkejutnya. Mereka pun melanjutkan makan malam dengan hidangan utamanya, yakni sebuah daging yang belakangan diketahui adalah potongan payudara milik Molly. Whisper, go ahead. No, I can't. Come on. You saved the breast till last. No one has ever cooked for me. Kali ini Noah tidak sanggup untuk memakannya dan menutupi perasaannya itu dengan alasan lain, sehingga Steve tidak mencurigainya. Saking terbawa suasana, Steve sampai lupa memborgol Noah. Namun Noah memanfaatkan kelengahan Steve dengan caranya sendiri. Kali ini tidak dengan kekerasan, Noah membuat Steve terbuai dengan mengajaknya berdansa dan bercumbu. Hingga pada saat akan adegan keintinya, Noah menggigit alat vitalnya Steve sampai putus. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Noah untuk kabur, menyelamatkan Molly dan juga Penny. Steve juga kehilangan keperkasaannya, mencoba mengejar Noah, namun kini Steve tidak setangguh sebelumnya. Walaupun Penny kehilangan kakinya, Molly kehilangan payudaranya, dan Noah kehilangan bokongnya, mereka bertiga berhasil melumpuhkan Steve. Mereka bertiga berhasil keluar, namun Steve masih mencoba menembaki mereka. Anne yang baru tiba dari pekerjaannya melihat darah di mana-mana, seolah sadar dengan apa yang terjadi. Anne langsung mencari Steve. Walaupun kali ini memegang senjata, tapi tetap saja tiga wanita itu masih terlalu tangguh untuk Steve. Malah kali ini mereka bertiga menyiksa Steve lebih brutal lagi hingga akhirnya Steve tewas. Tak lama kemudian, Anne datang dan menemukan jasad Steve. We need to clean this up. Noah yang sedang mencari ponselnya yang terjatuh bertemu dengan Anne. Pada awalnya, Anne berlagak berterima kasih pada Noah karena sudah membunuh Steve. Namun tiba-tiba Anne mencekik Noah.
Beruntung Molly datang tepat waktu dan langsung memukul kepala Anne dengan skop sampai Anne tewas. Di sini Noah baru tahu bahwa itu istri Steve dan selama ini dia berkencan dengan suami orang. Setelah Steve dan Anne tewas, film pun selesai. Cukup seru ya, walaupun ini film horor trailer, kita tidak disuguhkan dengan adegan pembunuhan yang brutal karena film ini dikemas dengan cerita yang ringan dan mudah dipahami, sehingga bagi orang-orang yang tidak suka dengan cerita yang rumit dan tidak tahan dengan adegan berdarah-darah bisa menikmati film ini. Dan yang paling penting, endingnya sangat memuaskan. Ya, film ini cukup menyenangkan. Pesan yang kita ambil dari film ini, janganlah mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal. Sebaik apapun dia, setampan apapun dia, alangkah baiknya kita tetap waspada dan cari tahu dulu latar belakangnya. Jangan sampai kita berkencan dan mantap-mantap dengan suami orang. Dengan selesainya film ini, Naini Story ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Minal aidin wal faidin ya. Bersama saya Naini, watashi to ishou ni Naini, hontoni arigato. Ja ne minasan.